Baik Ayah Bunda, mengingatkan agenda pertemuan Zoom kita kali ini insya Allah ada 4 agenda, gitu ya. Yang pertama nanti akan disampaikan landasan dan visi dari Sekolah Dasar Islam Azhari Lebak Bulus. Yang kedua adalah pemaparan Smart Classroom. Kemudian agenda yang ketiga itu nanti pengimplementasian ya atau penerapan program Smart Classroom di Sekolah Azhari. Dan yang terakhir tentang pembiayaan. Begitu. Baik. Untuk agenda selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Hasrul, kepala sekolah kita, gitu ya, tentang landasan dan visi Sekolah Azhari Islamic School. Untuk Ustadz Hasrul, dipersilahkan. Baik, syukran Ustadz Hendi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati segenap rekan guru, rekan pimpinan, wabil khusus tim guru Smart Classroom. Alhamdulillah di sore hari ini hadir untuk main kegiatan sosialisasi Smart 5 2026. Demikian juga rekan guru dari kelas 3, walas dan asisten. Dan yang kami cintai, murid yang hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah nanti akan sharing praktik baik dari Ananda Gian dan juga Ananda Nadine kelas 4. Dan yang kami hormati segenap ayah bunda wali murid kelas 3 dari kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat. Demikian juga wabil khusus pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim bersama dalam Zoom meeting kegiatan sosialisasi Smart Classroom. Syukran ayah bunda atas kehadirannya, dan juga kami mohon maaf di sore hari ini menjelang maghrib kegiatannya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan juga niat dari kita untuk membersamai pembelajaran Ananda yang lebih baik. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, seperti yang disampaikan tadi oleh MC Ustadz Hendi, insya Allah di sore hari ini beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan landasan dan visi Azhari, kemudian juga Smart Classroom yang akan disampaikan Mistri, kesiapan tim nanti yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri di sini. Demikian juga implementasi oleh Miss Rahmah bersama Ananda Gian dan Nadine. Dan terakhir persiapan dan daya program oleh Miss Aulin. Ayah bunda, sejak tahun 2020, kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu, Azhari Islamic School, wabil khusus SD Azhari, telah berupaya dan memulai untuk adopsi teknologi dalam pembelajaran. Nah, ketika itu
hal yang pertama yang dilakukan yaitu persiapan tentunya yang dimulai dari rekan-rekan guru untuk adopsi teknologi ini. Nah, visi yang Azhari ingin bangun bahwa tentu pembelajaran yang optimal di antaranya bahwa siswa sebagai center learning. Ya, jadi tidak lagi berpatokan hanya kepada guru ya, tetapi bagaimana murid dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan sekolah menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, di antara hal yang perlu dilakukan yaitu menggunakan teknologi atau adopsi teknologi di dalam proses pembelajaran. Tentu yang perlu disadari sejak dini bahwa teknologi bukan menjadi tumpuan utama, tetapi hanya sebagai alat, sebagai cara yang digunakan di dalam pembelajaran. Sehingga adopsi teknologi di SD Azhari tentu kita tidak melupakan dari aspek-aspek tradisional yang telah dilakukan. Ya, sehingga ini hanya merupakan paduan antara sistem pembelajaran yang telah ada dan juga adopsi teknologi dalam kegiatan belajar. Ya, jadi kurang lebih jika kita analogikan seperti ini, teknologi kemudian mengkerucut student center learning dan harapannya akan membentuk learning skill kepada murid. Bahwa kita ketahui saat ini eh, learning skill merupakan hal yang dibina sejak dini untuk semua murid dalam mempersiapkan bekal mereka dalam meraih cita-cita. Dan hal ini juga tentu sesuai dengan visi eh, dari SD Azhari yang selaras dengan ajakan tantangan kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa murid sebagai center learning, demikian juga project based learning, ini merupakan hal yang dapat dilakukan dengan baik dengan adopsi teknologi di dalam sistem pembelajaran. Nah, bagaimana kesiapan dari SD Azhari terhadap hal ini? Maka perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2020 telah melakukan pembekalan terhadap sejumlah guru. Hal ini dipahami dan juga dimaklumi karena kami melihat dan memutuskan untuk adopsi teknologi ini dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Sehingga ketika itu pihak pimpinan hanya memilih beberapa perwakilan guru. Nah, di antaranya dengan sharing praktik baik, seminar, ataupun sertifikasi Apple Classroom ataupun Google for Edu. Ya, kurang lebih persiapannya seperti ini, melakukan berbagai seminar, kunjungan ke kantor Google, termasuk kegiatan baik melalui Zoom ataupun secara offline. Nah, partner implementasi teknologi dalam hal ini yaitu Websys for Edu, demikian juga Apple Education dan Google for Edu. Ini yang dimanfaatkan sejauh ini sebagai bentuk kolaborasi agar pendidikan di SD Azhari dapat sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, hasil dari persiapan tersebut, alhamdulillah sejumlah guru telah meraih sertifikat Apple Teacher. Ya, di sini ada Ustadz Irawan, Miss Riana, Miss Prita, Miss Aulin, Miss Mercy, kemudian juga Miss Tri, dan saat ini sejumlah guru dalam proses sertifikasi. Demikian juga untuk contoh Google for Edu seperti ini. Ya, alhamdulillah beberapa guru SD juga sudah berhasil meraihnya, bahkan sampai level yang kedua, level yang tertinggi untuk sertifikat Google for Education. Nah, selain pembekalan guru juga ada tahapan untuk pembinaan murid. Ya, ini tentu dilakukan agar dalam adopsi teknologi ini dapat seiring atau dapat menjadi lebih mudah bagi murid, ya, bukan menjadi suatu beban terhadap adopsi teknologi dalam proses belajar. Maka dilakukan di antaranya tentu pengenalan smart classroom, baik itu tata tertib,
demikian juga kegiatan workshop dan opname iPad untuk menjamin kegiatan adopsi teknologi ini berjalan dengan baik dan juga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tentu dimaklumi teknologi ya di samping memberikan manfaat sisi positif juga tentu banyak hal-hal negatif yang harus dihindari. Dan ini menjadi komitmen sekolah untuk hal tersebut bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran saat di kelas, ada komitmen dari murid bahwa Abel ini adalah alat belajar, bukan hanya sekedar hiburan, bukan untuk games, tetapi kita menanamkan mindset kepada murid, teknologi adalah untuk belajar, ya. Sehingga harapannya akan tercipta warga digital yang baik. Nah, ini contoh dari kegiatan pameran karya murid. Demikian juga sesi workshop di kelas. Dan ini ya para murid menampilkan karya-karya mereka. Nah, untuk sesi workshop murid ini dilakukan setiap semester, baik di awal ataupun di akhir semester. Ya, ini upaya untuk menanamkan productivity skill kepada murid yang mungkin akan sangat bermanfaat 3, 5, atau 10 tahun yang akan datang. Nah, ini contoh opname Abel untuk memantau alat belajar murid Iya, Dek. apakah Dek mau mandi digunakan lagi? sebagaimana mestinya. Oh, kirain mau. Termasuk juga melihat ya, Afwan ya Seni ya, termasuk juga ya melihat berbagai aplikasi dalam alat belajar murid, memantau aplikasi, kemudian catatan digital dan karya murid. Ya, ini disebut dengan opname alat belajar. Nah, di samping pembekalan guru, kemudian juga pembinaan ataupun persiapan bagi murid, juga akan ada pendampingan orang tua. Nah, yang dilakukan di awal semester sampai akhir semester kemarin sudah dilakukan psikoedukasi terkait program Smart Classroom. Demikian juga nanti akan diadakan workshop orang tua untuk mempersiapkan bagaimana pendampingan dilakukan ketika di rumah terhadap alat belajar. Nah, kurang lebih demikian dan juga sebagai sambutan dari kami, harapan tentunya bahwa program Smart Classroom ini dapat menjadi kesempatan bagi murid untuk memaksimalkan potensi mereka dan juga menanamkan mindset bahwa teknologi adalah alat untuk belajar. Tentunya kami dari sekolah menyadari sepenuhnya bahwa adopsi ini tentu perlu dievaluasi setiap saat sesuai dengan perkembangan dan tentunya sekolah sangat terbuka akan hal ini. Baik, Ayah Bunda, kurang lebih demikian sambutan dan pengantar terkait program Smart Classroom. Lebih jauh lagi, insya Allah akan disampaikan oleh Misteri dalam uraian program Smart Classroom slide berikutnya. Silakan, Miss. Baik, syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Islam Azharil Bak Bulus, Ustadz Hasrul, Ustadz dan Miss, serta ayah bunda yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program SC dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Mistri. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan informasi singkat mengenai program SC yang insya Allah dapat mendukung perkembangan dan potensi peserta didik kita. Baik, sebelumnya apa sih Smart Classroom itu atau biasa disebut dengan kelas SC gitu, kalau di kelas 456. Jadi Smart Classroom adalah program pembelajaran dengan memanfaatkan dukungan teknologi mobile
Teknologi mobile yang digunakan adalah tablet atau platformnya yang kita pilih adalah iPad. Dan sekarang kita sebut iPad dengan ABEL, alat belajar. Jadi anak-anak kalau menyebut iPad itu ABEL, ABELnya mana? ABELnya mana? Alat belajar. Begitu Ayah Bunda. Dan guru dan siswa juga akan menggunakan ABEL. Jadi skenario KBM itu guru yang integrasikan dengan teknologi, aktivitas di kelas dan juga interaksi sosial. Kemudian guru membuat materi ajar dalam format digital. Nah, belum Ustadz. Tadi baru mukadimah. Jadi praktek kelas S-nya itu terbagi jadi 3 komponen Ayah Bunda. Jadi ada pemanfaatan teknologi mobile tadi yang kita sebut dengan ABEL. Nah itu juga untuk mengembangkan learning skill anak-anak. Teamwork-nya, communication creation-nya, personalization, critical thinking, dan juga real world engagement. Jadi kalau teamwork di kelas SC itu misalnya mau ada project presentasi. Anak-anak dibagikan linking note, jadi semuanya dapat link terus bisa mengerjakan bersama-sama. Jadi teamwork-nya itu bisa benar-benar maksimal dikerjakan di dalam kelas, nggak nungguin share-share filenya, jadi langsung bisa dikerjakan secara kolaborasi. Dan kebanyakan juga kita project based learning, jadi nanti akan banyak project dari semua mapel, tidak hanya guru Tahfiz, English, semuanya math, itu pasti ada projectnya juga. Dan yang jelas adalah collaborative learning, jadi berkolaborasi dengan semua teman-teman di kelas, dengan guru, itu kolaborasi. Kemudian penerapannya tadi student center. Jadi setiap siswa megang ABEL, alat belajar, guru juga. Jadi one phase one gitu. Selanjutnya Ustadz, praktek sehari-harinya tadi itu untuk mengembangkan learning skills dan penerapan dari student center learning. Oke. Semua guru akan membuat materi ajar, itu bisa berupa video, bisa berupa, kalau dulu saya seringnya bikin flashcard yang akan di-share di GCR, Google Classroom. Jadi kalau di upper class itu, setiap kelas ada GCR, Ayah Bunda, untuk apa? Untuk share materi pembelajaran, untuk share mengenai bisa juga tugas, ataupun secara untuk ulangan ataupun mites, kita juga sudah menggunakan ABEL tadi, menggunakan Google Form kayak dulu waktu zamannya pandemi. Nah, interaksi di kelas pun juga mengasah deep learning. Jadi benar-benar semuanya itu berkolaborasi, bukan hanya nungguin tadi. Kalau ada tugas nungguin share link-nya atau nungguin filenya. Jadi dalam satu waktu, dalam jam pelajaran Inggris misalnya, semua anak-anak bisa berkolaborasi. Semuanya pegang ABEL untuk membuat project presentasi misalnya, untuk membuat kalau match itu buat diagram, itu bisa langsung di saat pembelajaran hari itu. Nah, communication creation-nya juga dapat, personalization, critical thinking, jadi mengasah curious anak-anak. Misalnya nih, pelajaran tahfiz, tebak-tebak ayat gitu. Ayo coba cek ayatnya di surat apa, boleh dicek di ABEL-nya masing-masing. Nah, jadi tuh kayak lebih simple, tidak perlu cari-cari mushaf. Nah, itu bisa langsung terjawab di situ. Dan real world engagement-nya juga dapat, karena kita kayak memasuki dunia digital abad 21 yang semuanya era paperless. Kalau ulangan tidak perlu lagi kertas. Dan Oh iya, walaupun silahkan. nggak pakai kertas, tapi Iya, jadi workbook, Ibu ini students book-nya jasanya masih banyak dipakai, sekali Bun. ya, Pelajaran banyak Inggris, sekali. itu Banyak workbook-nya sekali. masih dipakai. Jadi jangan khawatir, nggak paperless banget juga, enggak sih, kita bertahap, step by step. Kemudian untuk membuat catatan juga anak-anak membuat buku catatan digital itu di bambu paper. Jadi anak-anak nyatetnya tidak lupa Miss nggak bawa buku catatan, nah, itu nggak ada lagi tuh. Nah silakan dicatat di ABEL-nya. Nanti ada aplikasi bambu paper, itu sudah rapih tuh, sudah per mata pelajaran disimpan di filenya. Jadi kita sudah menggunakan catatan digital. Kemudian video presentasi, nanti anak-anak buat di iMovie.
atau di Keynote juga bisa. Nanti insya Allah gurunya pasti akan menyampaikan juga how to make videonya. Juga nanti ada tadi workshopnya di awal masuk di MPLS itu ada materinya. Terus membuat poster topik ajar, membuat poster juga sering. Poster untuk diskusi, e-book topik ajar kayak dari lower class juga sudah dibagikan ya Bun untuk materi math, beberapa materi sudah e-book. Kemudian bisa diskusi video conference juga. Kalau lagi pas ada dapat tugas kelompok tuh anak-anak ayo apa nge-zoom ataupun ada video conference-nya pakai Abel itu kadang di kelas atas juga sudah mulai mandiri melakukan tersebut. Dan membuat portofolio online, udah mulai bikin ngumpul-ngumpulin catatan-catatan. Nah, insya Allah semuanya itu bisa kita terapkan di kelas SC ini secara bertahap. Mungkin awal-awalnya anak-anak kurang jago ya, lama-lama nanti anak-anak malah lebih jago dari gurunya. Kadang saya hanya menyampaikan sedikit aja, itu anak-anak bisa, wah lebih expert lagi dalam membuat presentasi ataupun video. Selanjutnya Ustadz. Dan mengapa sih adopsi teknologi mobile ini, kenapa sih nggak pakai laptop atau desktop ataupun kenapa sih nggak di Labcom aja gitu? Karena membekali soft skill ini akan menjadi hard skill dalam 3, 6, 10 tahun mendatang. Kayak lama-lama juga semuanya sudah era digital ya Bun ya. Jadi menggunakan Abel itu lebih simple, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalau bawa laptop ataupun komputer apalagi kayak repot banget ya. Dan mobile productivity skills-nya itu anak-anak bisa menjadi content creator, membuat konten, membuat format multimedia, membuat komik di Keynote itu anak-anak juga udah jago banget. Sebanyak mungkin, sesingkat mungkin, dan dimanapun dibutuhkan. Kadang di waktu istirahat anak-anak juga masih pingin bikin catatan digital. Tapi kalau guru-guru kita sepakat sih kalau waktu break time gitu udah untuk Abelnya disimpan dulu. Kita untuk istirahat bermain selain di depan, pokoknya screen time-nya udah cukup kalau waktu istirahat. Kemudian digital presence, ya, menyebarkan pengetahuan, ya, untuk tujuan edukasi masyarakat. Ya, pasti nanti anak-anak akan terbiasa dengan semuanya serba digital, dengan kolaborasi, insya Allah. Dan selanjutnya adalah data science, menggunakan data untuk mengenali fenomena lingkungan. Ya, data-data itu semuanya bisa cepat diakses dengan Abel. Ya, selanjutnya Ustaz. Oke, lagi-lagi mengapa memilih iPad atau alat belajar ini? Jadi ini ekosistem iPad itu lebih ramah untuk ekosistem pendidikan. Karena nanti kita akan menggunakan MDM, udah akan dipasang mobile device management. Jadi sekali aja sih di awal tahun ajaran itu akan ditanam MDM-nya. Jadi Abelnya dibawa ke sekolah, nanti sama tim guru akan dipasang aplikasi itu MDM. Jadi nanti bisa guru ataupun parents bisa mengkontrol penggunaan Abel tersebut. Kayak nanti di kelas 4 nih ada JMF. Nah, ini orang tua bisa mengkontrol untuk penggunaan apa aja sih yang digunakan anak-anak, itu bisa. Selanjutnya alasannya ada rasional pedagogi dan rasional praktis ya. Kalau pedagoginya itu ya artinya iPad itu adalah platform yang paling banyak variasi aplikasinya. Kalau anak-anak senang bikin presentasi di Keynote, catatan digital di Bau Paper, bikin video di iMovie itu lengkap sekali dan ini lebih fit untuk pembelajaran atau di dunia pendidikan. Kemudian rasional praktisnya lebih murah. Lebih murah dan awet ya. Murahnya itu karena awet, dipakainya lama. Jadi pembeliannya sudah mencakup operating system dan aplikasi produktivitas yang dipakai apa aja. Nanti akan dapat lebih awet. Nah, hardware-nya tahan lama.
sama OS juga paling lama, serta lebih aman dan ketat karena nanti bisa dipasang MDM, Mobile Device Management. Bisa sekolah mengkontrol, misalnya lagi ujian, lagi ulangan, itu gurunya bisa tahu anak-anak membuka aplikasi apa aja selain link Google Form-nya misalnya. Nah, itu guru akan tahu. Itu salah satu manfaat MDM. Baik, Ayah Bunda, itu program SC yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa lanjut di Q&A. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ustaz Hindi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mistri atas pemaparan program Smart Classroom-nya. Ya, sama-sama Baik, Ustaz. Ayah Bunda. Lanjut ke agenda yang ketiga, itu tentang implementasi atau penerapan program Smart Classroom di SD Azhari ya. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Miss Rahma. Baik, Ya. ya benar Ustaz. Silakan Miss Rahma. Ya, syukran Ustaz Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustaz Rasul, selaku Kepala SD Islam Azhari Lebak Bulus, dan segenap guru yang hadir di sore hari ini, dan juga yang kami hormati ayah dan bunda yang menyempatkan hadir di sosialisasi kita di sore hari ini. Dan saya di sini akan menyampaikan tentang implementasi Smart Classroom, yaitu bagaimana kami, Dewan Guru, membimbing murid untuk belajar yang didukung dengan teknologi iPad gitu ya, yang biasa kita sebut ABEL. Jadi untuk sebenarnya udah dijelaskan juga ya sama Mistri narasumber sebelumnya, itu lebih kurang juga sama ya. Jadi di kelas kita punya beberapa aplikasi yang sering kita pakai. Anak-anak juga udah terbiasa dengan aplikasi itu. Kalau untuk kelas 4 mungkin masih baru, jadi kita dari awal ada training-trainingnya dulu. Terus kalau mereka udah terbiasa, ya justru mereka justru semangat belajarnya jadi terpacu karena menggunakan ABEL gitu ya. Nah, kalau yang ini ada beberapa mata pelajaran, sebenarnya hampir semuanya kalau di SD kelas EC itu menggunakan ABEL karena emang udah kesepakatannya seperti itu. Kalau yang seperti yang terlihat ayah dan bunda, ini di pelajaran tahfiz ya dengan Ustadz Hasrul. Jadi di pelajaran tahfiz ini siswa akan membuat kartu belajar di sini dengan materinya surat Shot. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi dengan sistem apa namanya kerjasama gitu ya. Nah, jadi dampak dari pembelajaran ini mengevaluasi pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa bisa berkolaborasi menyelesaikan tugas. Jadi biar lebih kompak dan tanggung jawabnya juga nanti akan berasa gitu. Kemudian membina rasa percaya diri untuk berbagi sejak dini. Dan kemudian caranya guru menjelaskan deskripsi tugasnya di dalam kelas, kemudian dibagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru juga memberikan kesempatan untuk siswa menjelaskan karena ada yang namanya input, kemudian proses dan output. Jadi gurunya menjelaskan, kemudian siswa mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian siswa akan memberikan output presentasi. Jadi akan diberikan kesempatan biar lebih percaya diri juga gitu. Nah, ini untuk pelajaran tahfiz, dan untuk pelajaran lain juga ada ayah dan bunda. Ini contohnya pelajaran IPS dengan Miss Prita. Jadi siswa tujuannya biar lebih mengenal ya keberagaman suku. Jadi di sini pakai Keynote. Tadi juga di pelajaran tahfiz pakai Keynote, ini juga pakai Keynote. Jadi supaya lebih melatih keterampilan kolaborasi juga lagi-lagi, dan juga keberanian dalam mengemukakan pendapat ini dalam output mereka di saat mereka presentasi. Ini ada gambar-gambarnya juga ayah dan bunda. Kemudian Miss Riana ini menggunakan bamboo paper, jadi mereka bisa nyatet seperti yang sudah dijelaskan oleh Mistri sebelumnya.
Kalau kita tuh lace paper, jadi mereka bisa catat semenarik mungkin. Ini contohnya catatan-catatan mereka. Dan memang selucu itu, karena mereka tuh bisa, apalagi Gen Alpha, mereka tuh kreatif banget. Dan tiba-tiba catatannya, materinya, kemudian dengan hiasannya supaya mereka lebih tertarik. Mungkin kalau mau ngafalin lagi, mereka lebih semangat gitu ya. Jadi mereka sendiri yang create catatan mereka seperti apa. Tuh, ayah dan bunda. Jadi itu pakai bamboo paper. Kemudian ini juga catatan beberapa pelajaran lain, ada pelajaran apa ini Islamik, kemudian sama Ustadz Irawan ya, kemudian ada math sama Miss Riana juga lucu-lucu banget mereka nyatatnya. Kemudian juga ada science, ini Arabic juga gitu. English juga ada ya. Pokoknya intinya di setiap pelajaran mereka punya file tersendiri biar mereka bisa mengatur apa file mereka kalau misalnya mereka lagi butuhkan mereka bisa tahu taruh letakin di mana nyimpannya di mana gitu. Dan mungkin ayah bunda juga penasaran ya gimana di sini saya juga punya nih teman-teman saya yang saya undang ada Gian dan Nadine. Halo, mana nih? Halo Miss, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Gian dan Nadine. Waalaikumsalam. Okay, how are you today? I'm good. I'm good. Are you ready? Ready. Yes, ready. Jadi ini ayah bunda mereka akan istilahnya demonstrasi gitu ya. Mereka akan memperlihatkan gimana sih salah satunya tugas yang diberikan menggunakan Abel itu seperti apa gitu. Kalau di sini mereka kebetulan dengan pelajaran saya bahasa Inggris, jadi mereka ada beberapa pertanyaan kayak puzzle gitu. Jadi mereka saya berikan tugas puzzle dan mereka akan menjawab secara berkolaborasi gitu ya. Oke, Jan dan Nadine silahkan gimana? Coba kasih lihat nih sama ayah bunda dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Ayah bunda dan segenap guru yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami share slide materinya. Perkenalkan, nama saya Gian dari kelas 4A. Ayah dan Bunda, perkenalkan nama saya Nadine dari kelas 4B. Saya dan Gian akan mempresentasikan trial implementasi Smart Classroom. Iya, betul sekali Ayah Bunda. Materi pertama yang akan diimplementasikan adalah aspek kolaborasi dalam pembelajaran, termasuk dalam mengerjakan tugas. Saya dan Nadine akan mengerjakan English Puzzle Quiz dengan aplikasi Keynote. Ayah Bunda, aplikasi Keynote ini mirip PowerPoint seperti yang terlihat. In this quiz, saya mengerjakan soal mendatar dan Gian mengerjakan soal menurun. Ya, silakan teman-teman. Jadi yang mendatar itu dikerjakan oleh Nadine ya. Yang menurun dikerjakan oleh Gian. Jadi mereka akan berkolaborasi di sini ya Bunda. Jadi kalau misalnya keynote itu ini bisa dikerjakan, ini contohnya cuma 2 orang. Kalau misalnya di kelas itu bisa rame-rame. Kalau di kelas 4A dan B sekarang masing-masing ada 26 orang. Itu bisa banget masuk ke link ini. Maksudnya secara bersama-sama mereka mengerjakan itu bisa. Jadi mereka kayak puzzle ini, mereka akan diberikan puzzle yang lebih banyak pertanyaannya dan mereka berkolaborasi mengerjakannya. Jadi kalau satu siswa salah menjawab, nah itu nggak nemu nih untuk jawaban yang selanjutnya gitu kayak puzzle biasa. Afwan Miss Oke, Rahmah, iya. sepertinya file keynote-nya offline. Mungkin Gian bisa share yang online-nya ya. Oh ya. Gimana caranya? Itu dari Keynote. Oke, Ya. kita coba lagi. Boleh. Oke, mungkin ada sedikit kendala ya Bunda ya. Mohon maaf, kita lagi coba lagi. Oke. Kalau berat.
Oke, bentar ya Nadine sama Gian ya. Oke, Gian bisa dicek di message-nya. Boleh dibuka link yang terbaru. Oh, message. Iya benar, coba dicek lagi. Kalau di kelas kadang-kadang memang ada beberapa kendala, tapi ya insya Allah kita juga belajar jadinya dari beberapa kendala yang ada justru akan menambah ilmu juga gitu jadinya ya. Jadi oh ternyata kendala seperti ini. Jadi yang namanya melek teknologi gitu. Ya cuma siswa, guru-gurunya juga apalagi yang masih baru ya. Kayak saya juga di Smart Classroom itu baru banget, jadi masih banyak belajar kayak gitu. Jadi akhirnya ilmu barunya banyak didapatkan. Sudah belum? Udah Eh, Gian? boleh dibuka linknya yang di message. Yang di message. Coba. Ya, link yang trial implementasi. Ya. Sudah, Ustaz. Oh, nah. Oke. Oke, masih loading. Oke. Ya, silahkan dilanjutkan. Oh, Kak Nadine udah selesai ya Nadine ya? Masya Allah. Oke, cepet banget nih si Jan nih. Oke, udah? Satu lagi ya? Oke. Hmm. Nah, jadi nih seperti ini ayah ada bunda kalau Demikian. udah Jan? Sudah, Miss. Oke, good job. Jadi tuh kalau di kelas itu kita satu tempat ya. Tapi kalau misalnya kayak gini di rumah masing-masing dengan Keynote ini, kolaborasi sistem, itu bisa dikerjakan dari jarak jauh gitu. Nah, mungkin Miss bisa cek dulu ya Jian dan Nadine. Oke, Miss. Oke, kita cek dari yang menurun dulu nih. Coba Miss lihat ya, apa ya? People walk on me beside the road, so they stay safe from cars. What am I? Pavement. Okay. Yes. Pavement, yep. I'm small, fluffy, and love to play. I grew up to become a cat. What am I? Kitten, yes. Kitten, yeah. Very good. I protect your knees when you fall. People wear me during sports like volleyball or skating. Knee pad, yes, knee pad. Very good. What else? I'm a big monkey. I'm very strong and live in the forest. What am I? Gorilla. Yes, gorilla. Good. I help you go up and down in the building. I'm made of steps. People use me instead of a lift. What is that? Stairs. Yes, very good. Nah, good job. Ini tadi sama siapa yang jawab ya? Gian ya? Aku ya. Very good. Kita coba cek jawaban Nadine. Okay. I'm someone who wins a game or contest. People's love competition. Apa itu? Champion. Okay. Champion. Bener, jawabannya juga keren. Oke. I protect your skin from the sun. You apply me before going outside. I help prevent sunburn. What is that? Sunscreen. Yes, sunscreen. Next, you wear me on your head to stay safe when riding a bike or motorcycle. What am I? That's helmet. Yes, helm. Yeah, very good. And I lived millions of years ago. I'm not alive anymore, but you can see my bones in museums. What am I? Dinosaur. Yes, very good. I'm so small you can't see me without a microscope. I can make you sick. I spread through air, water, or touch. That's what is that? Germs. Yes. Good job, guys. Good job. Jadi mereka keren banget nih ayah dan bunda. Kalau di kelas pasti questions lebih banyak karena siswanya banyak ya. Nah, kemudian selain ini ada apa lagi nih Gian sama Nadine? Ada lagi nggak yang bisa dikasih lihat sama kita Demikian semua? tadi Ayah Bunda implementasi materi pertama. Mm-mm. Berikut materi Oke. kedua, yaitu membuat diagram batang dari data favorit subjek di SDI Azhari. Seperti yang terlihat di slide, saya dan Gian akan membuat diagram batang sesuai data tersebut.
Membuat diagram batang di Keynote sangat mudah ya Bunda. Pertama, insert pilih diagramnya, terus pilih bentuk dan warna sesuai. Setelah itu, tinggal mengedit data yang telah disiapkan. Dari data sebelumnya, saya akan mengedit nama kelas dan Nadine akan mengedit nama subjek. Oke, jadi di sini siapa Gian sama Nadine akan bikin bar chart gitu ya, kayak apa diagram batang tentang kita pengen tahu nih di Azhari favorit subjeknya kelas 1 apa, kelas 2 apa, sampai kelas 6 nanti. Jadi akan terlihat dengan bar chart ini gitu. Jadi diagram ini akan dibikin menggunakan aplikasi apa namanya ya, yang mirip aplikasi Numbers, bener, Numbers mirip Excel gitu. Jadi di sini Gian sama Nadine udah memasukkan datanya. Oke, ada pelajaran tahfiz, English, Math. Oke, satu lagi apa tuh pelajarannya? OPI. Kemudian kelasnya juga kelas 1 sampai 6. Kadang-kadang emang kalau dari siswa Gen Alpha yang berkreasi gitu ya, saya sendiri kadang-kadang, to be honest, kadang-kadang tuh kayak, oh my god, hasilnya tuh keren banget gitu. Karena di luar ekspektasi, apalagi kalau misalnya kayak English performance test, saya juga berikan mereka kebebasan untuk berkreasi dan hasilnya benar-benar Masya Allah. Selain bahasa mereka, saat mereka presentasi akan, kalau English pasti yang dicek bahasanya ya. Tapi dengan adanya yang kayak apa penggunaan Abel, terus mereka bisa berkreasi di keynote atau catatan dan lain-lain itu kelihatan lebih maksimal lagi gitu penampilannya. Oke, udah sampai kelas 5. Oke, kelas 5. Nih Gian sama Nadine masih bekerja sama untuk memasukkan datanya. Terus kelas 6. Jadi kalau misalnya di kelas nih Ayah dan Bunda, kalau misalnya siswa lagi mengerjakan tugas kayak ini, jadi kita guru kadang juga ngeceknya selain muter keliling juga menggunakan Apple Classroom. Jadi kita udah Gian? Belum nih masih. Belum, oke. Jadi kita bisa cek menggunakan Apple Classroom dari iPad kita masing-masing, iPad gurunya. Tuh. Tinggal datanya PI ya. Oke, Miss juga penasaran kayak gimana jadinya bar chartnya. Apa favorit subjeknya kira-kira ya? Oke, ini hasilnya. Oke, Gian sama Nadine boleh jelaskan nggak ini gimana nih cara bacanya? Coba. Alhamdulillah, diagram batangnya sudah selesai, Ayah Bunda. Dari diagram batang ini terlihat bahwa kelas 1 mayoritas menyukai pelajaran tahfiz, kelas 2 mayoritas menyukai pelajaran English. English ya, oke. Dan kelas 3 mayoritas menyukai pelajaran PI. Kelas 4 mayoritas menyukai pelajaran tahfiz, kelas 5 mayoritas menyukai pelajaran math, dan kelas 6 mayoritas menyukai pelajaran English. Oke. Demikian Ayah Bunda trial implementasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Gian dan Nadine. You guys never fail to impress me ya. Oke, thank you so much. Kita kembalikan ke Ustaz MC-nya. Thank you, Gian, Nadine. Good job, Gian Nadine. Oke, baik. Terima kasih, Miss Ahma, atas pemaparan materinya. Sama-sama, Ustaz. Baik, Ayah Bunda, mungkin sudah banyak gambaran ya, Ayah Bunda ya. Nanti bisa ditanyakan jika ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, boleh dicatat dulu. Nanti setelah agenda yang terakhir ini nanti adalah sesi tanya jawab ya. Baik, untuk agenda yang terakhir,
akhir pemaparan sosialisasi program Smart Classroom itu adalah tentang persiapan dan biaya program SC ya, yang akan disampaikan oleh Miss Aulin. Baik, kepada Miss Aulin dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda untuk kesediaan kehadirannya pada sosialisasi sore ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Ustaz Hasrul, dan rekan-rekan guru sekalian. Saya mencoba untuk memaparkan tentang persiapan dan biaya program. Ini yang pasti ditunggu-tunggu nih. Setelah program dijabarkan, kemudian ternyata manfaatnya dan bagaimana informasinya di kelas, sekarang adalah yang terpenting, yaitu tentang biaya-biaya yang akan di dalam program Smart Classroom ini. Ya, boleh Ustaz? Selanjutnya, ya, biaya program tahun 2026. Jadi untuk biaya ini biasanya menyesuaikan dengan biaya jam parent setiap tahunnya. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan yang pertama itu adalah akun jam parents yang tahun pertama dengan MDM-nya sebesar Rp500.000. Kemudian perpanjang jam setiap tahunnya Rp200.000. Kemudian dalam penggunaan Smart Classroom ini pasti yang diperlukan adalah pembiayaan internet dan aplikasi. Tetapi ini free atau sudah include ya. Jadi hanya diperlukan tentang pembuatan akun jam reference-nya dan MDM. MDM ini untuk secure ya, keamanan dari ABEL itu sendiri. Jadi dari awal adanya menggunakan ABEL ini, kemudian di MDM, diharapkan malah diwajibkan bahwa Ananda semua tidak lepas ya MDM-nya. Gitu. Jadinya kalau hal itu terjadi nanti bisa ada sanksi ya, Ustaz. Gitu. Jadi nanti akan ada tambahan biaya. Jadi 500.000 itu cukup di tahun pertama. Kemudian nanti begitu naik kelas ada tambahan perpanjangan khusus untuk jam parents-nya yang setiap tahun 200.000. Kemudian ya penggunaan ABEL, yaitu ABEL itu atau iPad bisa dibeli masing-masing. Jadi ABEL boleh dibeli secara mandiri ataupun kolektif ya bersama. Kemudian nanti akan dibantu sekolah kalau secara kolektif. Jenis ABEL yang digunakan, spesifikasi dan ketentuannya, yang pertama yaitu storage-nya minimum adalah 64 GB, kemudian Wi-Fi only, dan jika memang ABEL itu ada Wi-Fi dan seluler, dimohon tidak menggunakan kartu SIM. Gitu. Jadi yang paling aman sih memang yang Wi-Fi only. Gitu. Kemudian ABEL ini nanti sebelum di MDM akan di-reset ya, ulang semua settingannya. Seandainya memang Ananda sudah memiliki ABEL sebelumnya dan ingin digunakan dengan spesifikasi yang sudah pas dan digunakan untuk pembelajaran berikutnya, disarankan untuk datanya amankan dulu, gitu, di backup dulu, karena nanti ketika akan ada proses MDM maka datanya akan hilang semua. Kemudian masih dapat menggunakan iOS terbaru yaitu iPad OS versi 2.6.3 ya, yang terbaru. Gitu. Jadinya ABEL ini dengan spesifikasi yang minimum 64 GB dan Wi-Fi only, itu yang paling penting. Gitu. Kemudian nanti akan di MDM sebelum digunakan. Ya, boleh Ustaz, selanjutnya. Ya, untuk aksesoris penggunaan ABEL ini, Ananda boleh menggunakan pensil atau Apple Pencil
atau pen tipe yang lain, tetapi yang sudah sesuai ya dengan ABEL masing-masing. Kemudian disarankan atau direkomendasikan menggunakan casing untuk keamanan. Kemudian ada screen protector, itu untuk opsional aja, dan keyboard juga opsional. Karena sebagian anak mungkin ada yang sudah lincah jari jemarinya menggunakan touchscreen-nya tanpa menggunakan keyboard, jadi tidak diwajibkan. Begitu. Kemudian Ustadz, selanjutnya adalah tentang kolektif ya. Pengadaan ABEL-nya dengan proses MDM. Ya, batas waktu pembelian ABEL-nya yaitu tanggal 12 Juli 2026. Maaf Ustadz, ini boleh geser slide-nya. Ya, masa pengadaan dan MDM alat belajarnya itu batasnya adalah hari Minggu hari Ahad 12 Juli 2026. Jadi itu boleh dibeli secara masing-masing atau kolektif ya. Kemudian nanti pada tanggal hari Seninnya, tanggal 13 Juli 2026, semua ABEL Anda akan dikumpulkan untuk diproses MDM. Yaitu proses MDM itu dari hari Selasa sampai Jumat 14 sampai 17 Juli 2025. Kemudian dengan demikian setelah proses MDM selesai, maka akan diadakan sosialisasi bersama murid-murid, bersama Anda semua di setiap kelas, dan dilakukan komitmen tentang ABEL-nya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Ustadz. Jadi nanti setelah itu baru ready. Dalam proses pembelajaran pun seperti yang sudah disampaikan bahwa aplikasi-aplikasi baru nanti itu yang ada di ABEL juga akan disosialisasikan dan diajarkan oleh guru-guru yang mengajar di kelas 4. Jadi seperti itu untuk persiapan dan pembiayaannya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Auli atas pemaparannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah. wabarakatuh. Saya mamahnya Kiyu, Yyin kelas 3 C. Tiga C. Mau saya Silakan tanyakan, Bun. Ustadz, dengan penggunaan ABEL ini nanti apakah anak-anak juga tetap menggunakan buku ajar juga? Yang tiap tahun kan kita membeli buku ajar juga ya? Atau semua pelajaran sudah ada di aplikasinya itu? Atau seperti apa? Jadi penggunaan ABEL ini apakah murni full semuanya hanya berfokus pada itu saja atau memang kita tetap menggunakan buku bahan ajar juga gitu untuk pendamping mereka, untuk pendukungnya juga. Demikian Ustadz, terima kasih. Baik Bun. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau? Langsung dijawab aja Ustadz ya? Oh, baik, silakan Supaya nggak silakan. lupa. Baik Bunda, syukron pertanyaannya. Untuk kelas SC masih menggunakan buku Bunda, buku pelajaran students book, workbook itu masih kita gunakan di kelas. Nanti ada saatnya kita juga menggunakan worksheet yang digital yang di-share di Google Classroom atau menggunakan ABEL. Itu ada saatnya mengerjakan workbook di buku, ada saatnya nanti mengerjakan secara digital. Ya, perbandingannya 50-50 bisa dikatakan gitu kan. Karena anak juga masih banyak keluhan dari kelas 3, kelas 4 masih perlu motorik halusnya ya, menulis di paper. Nah, itu kita juga masih concern ke situ juga sih. Sambil step by step kita
akan budayakan untuk menulis catatan digital misalnya, ataupun menggunakan Gform atau aplikasi di Abel. Insya Allah masih menggunakan buku, Bun. Oh ya, Seperti itu. syukran Bunda untuk penjelasannya. Baik, Bunda. Assalamualaikum Miss, boleh jam in nggak ya Miss? Pertanyaannya masih sama sih. Iya, Bunda. Iya itu juga yang saya resahkan terkait si Abel ini karena kebetulan Harun untuk tulisannya juga masih kurang rapih. Jadi dengan ada si Abel ini kurang lebih itu persentase penggunaan penulisan di Abel berapa banyak dengan yang konkretnya ya mereka nulis langsung pakai pensil karena kan walaupun misalnya mereka nulis di iPad itu kan istilahnya ketebalan ngaruh ya pakai pensil dengan iPad itu kan Betul. kalau kita nulisnya ngasal aja juga tebel gitu. Nah tapi kalau di kertas gitu kan makin ya gitu lah tahu pasti ya guru-guru ya. Nah jadi dan Harun pun juga pernah mengalami saran dari salah satu guru di Azhari untuk nulis lebih rapih gitu. Tapi disampaikan dengan yang kurang baik waktu itu ke Harunnya sampai Harun merasa sakit hati gitu saat dikatakan itu. Nah jadi saya sebenarnya agak concern nih terkait penulisan. Waktu itu mungkin di kelas 3A saya juga pernah mention ke Ustadz J dan Ustadz Hendy. Nah bagaimana nih penulisan gitu. Nah apalagi setelah tahu di kelas 4 ada pakai Abel. Wah makin worry dong orang tua. Nanti ini kan untuk nextnya sampai di SMP. Pasti tulisannya nggak akan ke upgrade gitu ya istilahnya untuk pakai pensil. Jadi sebenarnya saya agak kurang setuju nih kalau misalnya lebih banyak persentase ke Abel penulisannya gitu Ustadz dan Miss. Ya, Bun. Tidak selalu menggunakan Abel dan tidak selalu juga menggunakan buku. Tapi kalau waktu saya ngajar kelas SC, itu memang saya concernnya ke workbook dulu, workbook buku. Nanti ada saatnya mencatat catatan digital misalnya 10 menit atau 15 menit. Nanti sisanya kita ke workbook. Terus nanti aku sudah selesai modul 1 misalnya baru ada worksheet. Nanti kalau kelas SC kan share-nya di GCR menggunakan digital. Itu sih Bun, masih menggunakan buku. Sayang boleh dipesan nggak digunakan masih. Kalau masih Bun. Boleh Tidak ditambah. selalu. Oh ya silakan Miss. Iya, Mama Kenzi, Miss, mau tanya. Oh, Miss Olin mau nambahin dulu. Oke, baik. Nunggu dari Miss Olin aja deh, nunggu Miss Olin. Lanjut Miss Olin. Ya, nambahin dikit. Ya. Mungkin gini Bunda Harun. Jadi kalau ditanya presentasi antara menulis motorik halus dan menggunakan Abel, mungkin berdasarkan pengalaman saya, kalau anak-anak yang di kelas SC itu menggunakan Abel ketika mengerjakan tugas yang memang dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman secara langsung. Kemudian juga memang tugas itu yang memerlukan kreativitas lain yang harus dikumpulkan menggunakan Google Classroom. Tapi kalau sekiranya menulis kayak membuat bahasa Indonesia gitu-gitu ya, itu masih menggunakan tulisan gitu, tugas-tugas yang memang mandiri sendiri atau yang tidak perlu berkolaborasi atau perlu desain-desain khusus gitu Bun. Jadi kalau ditanya seberapa prosentasenya tergantung dari pembelajaran itu sendiri Bun gitu. Oh ya, terima kasih Miss. Cuman makasih penjelasannya udah cukup jelas. Tapi ingin berpesan juga, maksudnya jangan sampai mengabaikan penulisan menggunakan pensil itu masih penting untuk anak-anak SD ya, Miss. Jadi kalau bisa itu juga tetap di nomor satuin karena kalau kayak misalnya mereka ngedikte atau mereka nyatet dari papan tulis itu kan kayaknya saya jarang lihat ya. Buku tulis pun misalnya waktu itu disuruh siapin tapi saya lihat jarang dipakai gitu. Seringnya ngerjain emang di worksheet atau di buku pembelajaran aja. Tuh sih Ustadz dan Miss. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, silakan Bunda. Pertanyaannya. Ya, Miss Olin, sorry maaf, Miss Tri. Halo. Ya, silakan. Iya, Miss, mau tanya ini Miss, kan ini sosialisasi smart classroom ya Miss ya. Iya, Bun. Mau naik jenjang. Nah, maaf nih agak sensitif Miss nanyanya.
kan nanti kan ada biaya kenaikan kelas itu kan ada biaya buku. Nah, sedangkan kita mau beli iPad nih, Miss. Nah, ya kan maksudnya apakah ada keringanan gitu, Miss, untuk di bukunya tersebut? Karena kan kita nggak main di buku sepenuhnya kan, Miss. Nah, itu sih yang saya mau tanyain, soalnya nggak ada kejelasan selama ini saya udah mau kan kita udah mau naik kelas 4 sampai sekarang, asal kita tanya itu penjelasan yang uang pendaftaran itu kan nggak ada pernah dijabarin nih, Miss. Cuma ada tulisan bayar uang buku, bayar ini ya kan. Sedangkan ini kan kita kan pasti orang tua murid kan mau beli iPad, dan iPad tuh kan iPad Apple ya, Miss, bukan harga yang murah. Nah, maksud saya gini, Miss, ini kan Miss bilang tadi ada pembelajaran pakai buku juga, ya kan? Jadi double biaya nih. Apakah maksud aku gini, Miss? Apakah jadi emang 50-50? Apakah ada misalnya apa namanya? Memang kita menulisnya di worksheet aja, nggak perlu pakai buku paket lagi. Semua data-data udah diinput dari di iPad anak-anak kayak gitu, Miss. Jadi anak-anak tuh pakai worksheet aja atau pakai buku tulis nulisnya. Jadi kita materi nggak perlu pakai buku lagi gitu loh. Karena kan kita kan pakai apa bilang sosialisasinya smart classroom ya, Miss ya. Jadi bingung nih, Miss. Maaf ya, Miss ya. Kayak gitu aja, Miss. Saya mau pertanyaannya. Jadi apakah uang dari yang dana yang nanti untuk daftar ulang itu ada tulisan bayar buku lagi atau enggak? Itu sih pertanyaan saya, Miss. Karena kan kita udah beli iPad, maksudnya gitu, Miss. Iya, Bun. Siapa yang jawab nih? Nggak tahu, Miss. Ini agak Terserah, Miss. pertanyaannya agak Ustaz ini ya, Azrul. kontradiktif dengan Bunda Harun ya. Di satu sisi kita masih concern menggunakan buku, Bu. Memang buku yes untuk daftar ulang masih ada, Bun, untuk buku. Semua buku masih sama, masih lengkap seperti sebelumnya. Terus ada juga untuk kegiatan lainnya ya. Jadi ini tidak mengurangi jumlah buku. Kalau untuk buku yang didapatkan itu sama. Dan kita masih concern juga menggunakan workbook, students book. Nah, ini menambah program dengan program SC, berarti biayanya sih saya rasa sama, Bun. Gitu. Nah, maksud saya gini, Miss. Fungsi iPad-nya apa, Miss? Kayak gitu, Miss. Kirain saya, Miss, materi semua akan, apalagi tadi ada biaya tambahan apa tuh tadi tuh, kayak bayar apa tadi gitu ya, saya lupa. Itu kan ada bayarnya itu kan di luar beli iPad. Nah, terus maksud saya itu programnya itu kan dari sekolah. Nah, itu bayar lagi. Nah, itu gimana itu, Miss? Itu buat apa? Jadi kayak maksudnya gini aja, Miss. Maksud saya cuma minta perjelasan aja, Miss. Maksudnya memang apa? Jadi biar orang tuanya juga semuanya kan tahu, paham gitu, Miss, gitu. Jadi kita main terbuka aja gitu loh, Miss. Ya, kalau iPad kan untuk dipakai Ananda, Bun. Jadi memang pembeliannya masing-masing kan. Benar. Untuk menambah tadi kolaboratif untuk di kelas, kemudian juga smart classroom tadi untuk fokusnya ke GCR, jadi untuk menyimpan materi-materi pembelajaran, share-share materi, worksheet gitu. Jadi tidak mengurangi sih saya rasa. Gimana, Sasro, ada tambahan? Baik, ya. Syukron Bunda atas pertanyaannya terkait buku dan juga fungsi Abel dalam pembelajaran di kelas. Ya, mungkin yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa untuk adopsi teknologi ini sekolah tetap menggunakan buku panduan, termasuk juga dalam tulis menulis, sekalipun juga nanti murid akan ada output buku digital. Ya, karena memang kami khususnya di SD masih fokus untuk memperhatikan aspek motorik halus anak. Ya, jadi memang belum sepenuhnya ayah bunda di paperless ataupun belum sepenuhnya menggunakan catatan digital. Karena memang ya terkait tulis menulis tentu di usia kelas 4, 5, dan 6 masih sangat perlu untuk terus dibina agar motorik halusnya berkembang dengan baik. Nah, berkaitan dengan buku, ya kami juga sudah mencari opsi Bunda terkait hal ini ke rekan percetakan yang selama ini sekolah pesan, dan memang
untuk harga terkait dengan buku itu memang mereka sudah include dengan buku digitalnya Bunda. Jadi kami juga sampaikan apakah bisa pesan buku digitalnya saja. Ya, namun saat ini memang ya percetakan memang hanya menjual buku fisik beserta dengan buku digital. Jadi tidak terpisahkan Bunda. Nah, sekalipun misalnya kita beli buku digitalnya saja tetap sama harganya. Jadi ya tetap ada buku fisik. Ya, sehingga saat ini memang untuk opsi buku paket ya tetap penuh sesuai dengan pendaftaran yang saat ini berlangsung. Ya, mungkin ke depannya sekolah akan mencari kebijakan yang kira-kira bisa eh, menjadi jalan keluar ya khususnya bagi orang tua dan juga bagi sekolah agar eh, misalnya untuk beberapa buku ya tetap eh, khususnya buku digital ya bisa mungkin menggantikan buku cetak ya agar bisa efisiensi dalam pembiayaan dan lainnya ya. Namun Nah, untuk iya saat ini Ustadz, betul. ya Atau enggak gini aja Ustadz, atau enggak ini saran saya mungkin kebijakan ini Ustadz bisa dirapatkan dulu Ustadz sebelum naik-naikan kelas. Ya kan maksud saya jadi kayak gini Ustadz, maksudnya kita kan udah beli iPad gitu kan, ya sosialisasi kemarin kan awal sekolah kita masuk Azari dibilang kan akan ada smart classroom, ya udah berarti kan harusnya memangnya nggak usah buku paket lagi Ustadz. Jadi menurut saya sih kayak e-booknya itu udah dimasukin tadi dalam pembayaran yang tadi buat ngeinstall ke iPad itu Ustadz. iPad-nya aja udah kan 10 juta lebih Ustadz ya kan anggapannya gitu. Terus maksud saya nanti daripada bukunya mubazir mendingan di-e-bookin aja gimana tuh Ustadz. Itu sih bisa dirapatin Ustadz. ya ya betul Bun. Opsi ini sebenarnya sudah diskusikan sebelumnya untuk mencari e-book dari buku panduan di kelas. Hanya saja memang untuk percetakan saat ini hanya menjual paket bundling buku fisik dan buku digitalnya pun belum ada yang terpisahkan. Ya, sekiranya mungkin ke depannya ada opsi ini, insya Allah kami akan ya tentu akan membuat kebijakan terkait hal ini, Bunda. Dan juga terkait alat belajar eh, untuk pengadaannya ya dari sekolah insya Allah memberikan beberapa opsi pilihan yang tidak memberatkan khususnya orang tua ya untuk alat belajar ya dari beberapa opsi yang ada insya Allah bisa bisa terjangkau Bunda. Iya udah gitu aja paling Ustadz. Mungkin pendapat saya sih masih Ya itu baik. aja. Kalau untuk menuliskan maksudnya Iya ya. bisa dari worksheet, dari buku tulis gitu. Maksud saya tadinya sih bisa dari e-book di iPad tersebut. Jadi biar nggak memberatkan orang tua murid juga, memberatkan siswa juga. Udah di iPad belajar juga, kita buka buku juga, maksudnya dalam buku paket gitu kan. Kalau worksheet kan cuma lembaran-lembaran gitu loh Ustadz. Menurut saya sih kayak gitu. Gitu aja sih Ustadz. Ya, baik Bunda, insya Allah masukannya akan kami tampung Bun untuk menjadi bahan evaluasi berikutnya. Syukran Bunda. Ya Ustadz. Syukron, Bunda. Syukran Bun. Oh ya ini Ustadz ada yang di chat Mau nanya, yang di silakan. ini saya mau nanya dari aspek teknisnya aja ya. Tadi kan udah Oh, iya, dari baik. ya atau dari sisi fungsional sama purpose mungkin kan saya mau nanyakan. Saya mau nanya lebih dari aspek teknis untuk smart classroom ini apakah menjadi kewajiban untuk di kelas 4 atau ada opsi non classroom smart classroom, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu jadi gini, device yang dipilih itu kan ada iPad ya dengan segala kelebihannya tadi. Ya. Apa ini ada kerjasama dengan Apple Indonesia atau memang ada hasil studi banding untuk mendesain apakah device dari iDevice atau dari Android tablet, itu yang penting kedua. Karena yang saya perhatikan tadi selain MDM itu yang diutilize adalah Google Classroom, which is itu ada di Android. Tadi Google pun biasanya Android. Android itu biasa dari Google, dan Google Classroom yang di device.
Dan tadi kan yang disebut ada 300.000 lebih aplikasi yang bisa diutilize di Apple. Ya betul, di Apple Store ada 300.000 application lebih, tapi yang akan dimanfaatkan kan nggak mungkin sebanyak itu. Ya kan? Dari sehari pun mungkin udah bisa menentukan. Paling banyak mungkin 10, 15, atau 20 aplikasi yang sudah di analisis, yang sudah dicoba testing juga. Oh, ini paling suitable nih untuk anak-anak kita nih, untuk siswa, untuk bisa untuk menunjang pendidikan di kelas. Kurang lebih seperti itu, mohon dijawab. Terima kasih. Baik. Pertama tentang SC apakah wajib atau tidak gitu ya Pak ya. Yang kedua tentang pemilihan device-nya gitu ya Pak. Ya, Baik, Pak. Ustaz. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin saya ingin memberikan beberapa hal terkait tadi. Yang pertama terkait program Smart Classroom. Ya, apakah ini sudah wajib atau masih opsional? Ya, perlu kami sampaikan sudah beberapa waktu sebelumnya atau dari khususnya angkatan kelas 3 tahun ajaran 2025-2026 eh, dari informasi saat masuk sudah disampaikan bahwa insya Allah di kelas 4 akan ada program Smart Classroom. Sehingga untuk tahun ini insya Allah untuk program ini sudah wajib seperti itu Pak. Karena memang sejak awal sudah disampaikan sebelum Ananda masuk kelas 1. Nah, untuk adopsi teknologi Smart Classroom ini memang pada 1 atau 2 tahun pertama ada pilihan reguler, opsional, ada reguler, ada wajib. Nah, untuk tahun ini insya Allah semuanya sudah wajib, Pak. Karena memang pertimbangan yang pertama eh, akan banyak kendala teknis yang dihadapi oleh guru, demikian juga kendala teknis yang lainnya. Sekiranya ada pilihan-pilihan selain opsional, ya maka akan ada seragam antara murid. Ada yang menggunakan alat belajar, ada yang tidak. Ya, sekalipun eh, masa-masa ini telah kami lewati dengan baik, namun tetap ada kendala teknis yang akan sangat berbeda apabila seragam menggunakan alat belajar. Jadi untuk tahun ini insya Allah dan juga sudah dari tahun kemarin sudah wajib. Kemudian yang kedua terkait pemilihan alat belajar menggunakan iPad dalam hal ini ya bahwa dalam studi yang dilakukan oleh sekolah saat ini yang menggunakan dan sesuai dengan keamanan yang dalam tinjauan sekolah yaitu iPad dengan MDM Mobile Device Management. Ya, dalam studi yang lain tentu sekolah sangat terbuka terkait hal ini. Untuk Google misalnya ada Family Link, namun memang dari pantauan sekolah masih terbatas karena memang masih khusus untuk keluarga ayah, ibu, atau keluarga lainnya. Dalam perkembangan terakhir di tahun 2025 juga kami mengikuti bahwa untuk Google sudah ada Chromebook ya di sana bahkan sudah ada MDM juga yang mirip dengan MDM di iPad atau Apple. Ya, ini tentu menjadi pilihan-pilihan sekolah ke depannya ya dan ini akan menjadi terus kami analisa kira-kira teknologi MDM mana yang lebih aman maka insya Allah ini menjadi eh, apa ya semacam kekayaan yang dapat digunakan oleh sekolah. Kira-kira potensi yang mana yang akan digunakan ke depannya. Namun untuk saat ini ya kami memang menggunakan iPad dengan mobile device MDM yaitu JMF School. Ya kurang lebih seperti itu Pak untuk latar belakang dari pemakaian iPad-nya. Oke, Ustaz, terima kasih. Karena begini, kalau dari security, saya rasa, saya juga pakai iDevice, saya juga pakai Android. Saya rasa Android juga nggak kalah secure kok, menurut saya ya. Jadi, rasanya, eh, apa ya,
MDM ini kan sebenarnya, tolong koreksi ya kalau saya salah. MDM ini kan untuk melimitasi akses si anak kan ya. Betul, Misalnya Pak. kita sebagai orang dewasa bisa full akses, kita Hmm. open apapun, tools apapun tuh terbuka sampai device-nya. Nah ini kan untuk melimitasi ya, misalnya anak mau buka WhatsApp nggak bisa. Ini Ya, hanya limitasi hanya terbatas ke aplikasi-aplikasi sekolah kan, seperti itu ya kurang iya lebih ya. betul Pak, betul. Nah, berarti kita sepemahaman, karena mungkin bisa di reconsider ya. Apa terlebih lagi kan ini kan saya pikir dari awal ketika saya kan memang nggak terlalu mengikuti, hanya dapat info dari istri aja. Saya pikir karena ada kerjasama dari Apple Indonesia sehingga menggunakan device uh, iPad ini seperti itu. Mungkin bisa tolong consider karena tuh security pun nggak kalah oke kok menurut Ya. saya ya. Saya pun di kantor menggunakan VPN pun menggunakan Android, nggak murni harus pakai iPad, dan itu sangat secure. Saya bisa menjamin untuk hal kayak gitu karena saya juga pakai Android untuk bekerja. Iya. Gitu. Makasih, hanya Ya, masukan aja. ya sama-sama Pak. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih atas masukannya. Baik, masih ada lagi Ayah Bunda untuk pertanyaan selanjutnya. Bunda Ayah raise hand itu, Ustaz. Silakan Bunda Ayah. Silakan Bun. Jazakillah Miss dan Ustadz sudah memberikan kesempatan. Masya Allah saya lagi naik turun terus tangan saya kayak olahraga dari tadi ya. Ini Miss dan Ustadz, sebagai saya yang jujur saya tuh gaptek gitu ya. Tapi alhamdulillah dari pemaparan tadi, walaupun mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang penggunaan buku atau e-book atau seperti apa, menurut saya mungkin yang belum benar-benar tersampaikan atau ini kan kita lagi kayak mengarah ke melek digital ya Ustadz dan Miss ya. Nah sehingga mungkin nanti bakal ada apa ya istilahnya kayak kita berusaha beradaptasi gitu dengan kebutuhan zaman walaupun tanpa kita mengabaikan kebutuhan anak untuk bagus juga motorik halus dan motorik kasarnya. Sehingga kalau yang dari tadi teman-teman sampaikan, semoga sekolah juga yang udah ada buku paketnya, dan biasanya kan buku paket ditinggal di sekolah tuh yang selama ini kan ya, kalau ada ulangan baru dibawa pulang. Mungkin dengan adanya penggunaan iPad ini, yang buku paket yang ditinggal sekolah, mudah-mudahan ada e-booknya, ada versi e-booknya, sehingga yang tetap di sekolah adalah bukunya, ketika iPad dibawa pulang itu, kita bisa akses apa yang ada di buku paketnya melalui iPad-nya, seperti itu saran saya. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita itu ada program yang kita bisa tahu anak kita tuh buka apa sih gitu di iPad itu, Ustadz? Nah, ya, dan yang ketiga nih kayaknya ibu-ibu juga udah pada mau tanya tapi udah mau azan maghrib. Itu tuh harganya kalau secara kolektif tuh di sekolah tuh berapa Ustadz? Soalnya kan ibu-ibu kan tahu sendiri ya Ustadz, kadang 50.000 pindah gitu Ustadz. Kalau misalnya di kolektif oleh sekolah dan ternyata lebih murah, insya Allah ibu-ibu bakal ke situ gitu. Nah, itu aja. Semoga dimudahkan semua ya Ustadz ya, anak-anak kita melek digital tapi tetap bisa terpenuhi kebutuhan motorik halus dan kasarnya. Terima kasih Miss dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz atau Miss. Gimana Ustaz? Poin pertama bener banget itu Bunda, kita lagi menuju melek digital tapi tetap motorik halus, motorik kasarnya terpenuhi dengan workbook tadi. Nah, kalau untuk e-book itu memang beberapa buku sudah ada ya Ustaz ya, terutama buku yang Cambridge itu Math, Science ya, itu bisa Ya. diakses nanti pakai Abelnya saat di rumah. Kemudian apa lagi? Ya, saya sedikit tambahkan Miss Oh, yang tadi. terkait izin Ustadz ini tadi terkait apa yang Pertanyaan kedua? terakhir Ustadz. Pertanyaan terakhir tentang harga Kalau terakhir tuh harga apa ya iPad-nya. Ustadz? Nah, Iya, kalau kolektif. Ya, baik ya Bunda, terkait harga memang untuk pengadaan Abel ini tadi yang sudah disampaikan yaitu pengadaan mandiri. Yang kedua pengadaan kolektif.
terkait pengadaan kolektif ini memang sekolah bekerja sama dengan Websis for Edu. Dan kebetulan di saat ini dari Websis for Edu belum memberikan penawaran harga sehingga kami belum menyampaikan. Insya Allah kami akan memberikan kabar melalui Walas di grup masing-masing jika sekiranya sudah ada penawaran terkait hal ini Bunda. Ya, dan memang ya insya Allah biasanya akan membantu mungkin orang tua di samping waktu ya dan juga hal lainnya karena pengadaan dengan kolektif ini jadi nanti akan diterima di sekolah. Iya, saya ingat yang tadi juga terlewat terkait apakah ada aplikasi untuk melihat alat aplikasi yang untuk memantau alat belajar anak. Betul Memantau. sekali, ya, betul sekali Bunda. Nanti akan ada JMF Parent. Ya, JMF Parent ini nanti akan dapat diakses melalui alat handphone ataupun device ayah bunda untuk melihat aplikasi apa saja yang ada di alat belajar, bagaimana membatasinya, dan juga hal lainnya yang dibutuhkan sehingga dapat membantu Ananda menghilangkan distraksi saat belajar. Ya, kebetulan hari ini juga kami tadi pagi ayah bunda sosialisasi terkait hal ini. Ya, melakukan praktik langsung bagaimana memantau alat belajar di khusus hari ini di orang tua murid kelas 4. Ya, untuk satu awal semester masih dalam pantauan sepenuhnya oleh sekolah. Insya Allah nanti di akhir kelas 4 akan ada panduan untuk orang tua ya sebagai bentuk pembekalan dan juga workshop kepada orang tua untuk implementasi smart classroom ini agar sinergi antara sekolah demikian juga orang tua ya dapat berlangsung dengan baik. Ya, kurang lebih seperti itu, Baik, Bunda. Baik, Ustadz menambahkan mungkin Bunda Aya tadi ingin memastikan gitu. Kalau dengan mandiri dan kolektif itu ada perbedaan harganya atau enggak gitu mungkin. Ya. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah untuk kolektif biasanya akan ada penawaran khusus karena mungkin kolektif ya biasanya ada harga yang mungkin dapat lebih terjangkau Ustaz seperti itu. Oke. Ya. Begitu Bunda Aya. Oke, jazakallah khair Ustadz. Semoga yang bagian harganya tuh kita bisa mendapatkan segera gitu ya Ustadz. Biar ibu-ibu nggak hunting-hunting apa tunggu diskon Shopee gitu. 6 kita tunggu di sekolah aja. Baik, insya Allah. Baik, Iya, syukran Ustadz. Afwan Bunda. Apakah ada lagi ya Bunda yang ingin ditanyakan? Waktu sudah Mungkin jika sekiranya ada pertanyaan ayah bunda bisa nanti melalui Walas atau asisten masing-masing ya insya Allah nanti akan diberikan jawaban terkait pertanyaan lainnya ya mengingat waktu sudah hampir jam 6 ya Ustaz. Iya betul. Dicukupkan Ustaz. Ya, mungkin kita cukupkan ya Ayah Bunda. Untuk sesi hari ini nanti juga akan kami share agar bisa diulang kembali sekiranya ada yang terlewat atau hal lainnya mungkin yang ingin dimaksimalkan. Termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sosialisasi sebelumnya akan kami share videonya ya agar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewat yang nanti bisa dilihat di video dari pertanyaan sebelumnya. Ya, seperti itu Ustaz, silahkan. Baik. Terima kasih Ayah Bunda, kita sudah sampai di apakah Ustadz, mohon maaf mau nanya lagi sebentar Ustadz, classroom ini udah berapa tahun ya Ustadz? Ya, izin Bunda sudah 5 tahun Bun dari 5 tahun sejak 2020. Nanti tolong diperjelas gitu Ustadz, maksudnya kayak kita buat kayak bisa lapor ke suami gitu atau kan ibu-ibu biasanya kan
apa namanya ringkasan hasil hari ini kayak buat apa penjelasan Smart Classroom itu buat apa jadi sebenarnya gitu secara kita masih harus pakai buku gitu loh Ustadz intinya kayak gitu Ustadz. Baik, insya Allah Bunda. Terus juga kan maksudnya kan sebenarnya kalau buat stimulasi motorik halus dan kasar sebenarnya kan bagusnya nulis ya. Nah masih bingung sih sebenarnya ya Ustadz kalau yang untuk buat classroom ini Smart Classroom ini yang buat pakai iPad tuh buat apa gitu. Baik. Gitu loh. Kalau gitu aja sih sebenarnya. Nanti minta tolong dibikinin resume aja Ustadz gitu. Kalau udah Siap, ada hasil Bunda. jawaban. Ya gitu aja Ustadz tambahannya. Makasih Ustadz. Ya, syukuran Bun. Baik, Ayah Bunda, terima kasih atas atensinya hari ini. Mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan di sini ya. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ayah Bunda. Syukran Ayah Bunda. Ayah Bunda.